Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Riau TV. Apa kabar Anda pada malam hari ini? Senang rasanya saya Puan Asma kembali menjumpai Anda dalam program spesial Dialog Khusus bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Pada malam hari ini pemirsa, kita akan membahas tema mengenai layanan kesehatan dengan integrasi layanan primer di FKTP Kabupaten Kampar. Untuk membahas tema ini, pemirsa sudah hadir bersama saya dua narasumber yang luar biasa. Saya perkenalkan satu persatu yang pemirsa pasti sudah cukup hafal dengan beliau berdua ini. Yang pertama ada Ibu Popi Rahmadani SKM MSI selaku Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Ibu Popi, sehat malam hari ini, Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kegiatan hari-hari, lancar ya di kantor ya? Lancar, cukup padat. Cukup padat. Apalagi menjelang akhir tahun ya, Bu Popi ya. Oke, Bu Popi silahkan disapa pemirsa kita. Baik, assalamualaikum, selamat malam pemirsa RTV. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kemudian narasumber kami yang kedua ada Bapak Dr. Ali Mora selaku Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Assalamualaikum Pak Dr. Ali. Waalaikumsalam Mbak Puan. Iya. Apa kabar malam hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat dan bersemangat selalu Pak. Semangat selalu. Kemanapun diundang pasti datang ya Pak ya. Baik, datang. Pak Dr. Ali silakan disapa pemirsa kita. Assalamualaikum pemirsa Rio TV di mana Anda berada. Terima kasih kita hadir bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, Bu Popi dan juga Pak Dr. Ali sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan yaitu layanan kesehatan dengan ILP ya. Iya. Di FKTP Kabupaten Kampar. Mungkin sebelumnya pemirsa ingin tahu nih, ILP itu artinya apa sih dan maksudnya apa nih Bu Popi? Gini. ILP itu kepanjangannya integrasi layanan primer. Iya. Sebenarnya ILP itu adalah program dari Kementerian Kesehatan ya. Pertama di Indonesia itu 2023. Tapi di Kabupaten Kampar baru pada tahun 2024 ya Pak Kabid. ILP itu adalah bagaimana layanan kesehatan itu dilakukan secara terintegrasi. Ya, secara terintegrasi dan berdasarkan siklus hidup. Iya, jadi di puskesmas itu dirubah model layanannya, Mbak Puan. Kalau sebelumnya model layanan itu adalah poli TB, ya, poli KIA. Iya. Sekarang tidak lagi mengenal seperti itu. Seperti apa? Sekarang ini mengenal tentang klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4 dan klaster 5. Di mana klaster ini pembagiannya itu adalah berdasarkan siklus hidup. Oke. Kalau klaster 1 kita akan bicara tentang manajemen. Semua manajemen berada di klaster 1. Baik itu sistem informasi ya Pak Kabid, program jejaring ya, tentang sumber daya manusia, BMHP, obat-obatan, mutu itu berada di klaster 1. Terkelompok dia. Ya. Kemudian kita bicara lagi klaster 2. Klaster 2 ini layanan untuk siklus hidup dari ibu hamil sampai anak remaja. Jadi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, anak balita hingga usia remaja itu ke klaster 2. Di klaster 2. Iya. Baik. Jadi apapun nanti penyakitnya, apapun nanti keluhannya, kalau dia berada di rentang umur klaster 2, berarti dia berobatnya ke klaster 2. Ya, kita masuk lagi ke klaster 3. Klaster 3 itu adalah siklus hidup dari dewasa atau usia produktif hingga lansia. Ya. Di klaster 3 ini siklus hidupnya itu jadi seorang ibu jika dia tuh berumur 25 tahun dan tidak dalam keadaan hamil, sakit, berarti masuknya ke klaster 3. Nah, jadi kemudian masuk lagi klaster 4. Di klaster 4 ini adalah penanggulangan penyakit menular ya Pak Kabid, dan pemutusan mata rantai penularan, penelusuran kasus, dan respon cepat terhadap penyakit. Jadi di klaster 4 ini tidak ada pengobatan. Yang ada pengobatan hanya ada di klaster 2 dan 3. Di klaster 4 ini khusus untuk memutus rantai. Contoh lah Mbak Puan, ada orang DBD nih. Di klaster anak-anak di klaster 2 ditemukan DBD. Klaster 2 itu akan menginfo ke klaster 4 untuk turun segera ke lapangan. Untuk memutus mata rantai penularan, menemukan kasus yang mungkin tertular gitu kan, terus melakukan kunjungan rumah. Jadi sifatnya klaster 4 itu tidak pengobatan, tapi memutus mata rantai
penanggulangan penyakit itu berada di klaster 4. Ya. Kalau klaster 5 itu adalah hal yang mendukung seluruh layanan. Apotek berada di klaster 5 ya Pak Kabid. Apotek, poligigi yang sekarang yang terbaru ya, poligigi, rawat inap, IGD ya Pak, itu berada laboratorium, itu berada di klaster 5. Oke, jadi yang sebelumnya kegiatan puskesmas itu datang mendaftar kemudian akan diarahkan ke poli ini, poli A, B, C, itu sesuai tidak penyakitnya itu ya. lagi, ya. Dulu kan sesuai penyakitnya, ini tidak sesuai siklus hidup. Sesuai siklus hidupnya. Jadi semuanya terpusat ya untuk ibu, anak, ibu hamil dan juga remaja ini di klaster 2, kemudian dewasa produktif sampai lansia di klaster 3. Seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian apakah tampilan di puskesmas ada yang berubah nih setelah era transformasi layanan kebutuhan primer tuh? Baik dari bentuk mungkin dari desain dalam gedung atau bagaimana? Ya sebenarnya kalau dari tampilan gedung kita nggak ada yang berubah ya Pak Kabid. Cuman mekanismenya, tata sistemnya yang kita rubah. Jadi kalau dulu kita melihat ada poli KIA, ya kan? Sekarang kita nggak lihat itu lagi. Kita lihat itu klaster 2 gitu. Dulu kita melihat tentang poli TB misalnya. Sekarang nggak. Sekarang semuanya itu sudah dibentuk sesuai siklus hidup. Dari pendaftaran hingga pasien pulang ya Pak Kabid ya. Sehingga memang kok gara-gara ILP puskesmas rehab enggak gitu juga. Kalau kayak gitu kapan ILP terwujudnya ya Pak Kabid ya? Kapan terwujudnya? Tapi bentuknya itu, bentuk layanannya itu yang dirubah. Terintegrasi. Jadi kalau dulu kan Mbak Puan, misalnya kita nih sakit hipertensi, kita usia dewasa nih, Mbak Puan kan usia dewasa nih, berobat ke puskesmas, masuk ke klaster ke poli dewasa gitu misalnya. Masuk ke poli dewasa, ketika Mbak Puan hipertensi yang diperiksa kan hanya khusus hipertensi Mbak Puan. Kalau di era ILP itu tidak. Itu akan di screening, ada 14 penyakit utama yang akan di screening, dilakukan di situ selama ada yang setahun 1 kali, ada yang setahun 2 kali ya. Nah itu akan dilakukan screening. Jadi misalnya Mbak Puan berobat hipertensi nih, nauzubillah min dzalik, nggak usah ya. Jadi seandainya gitu kan. Contoh kepada masyarakat hipertensi. Mbak Puan masuk ke klaster 3, ternyata Mbak Puan belum pernah nih di screening kanker payudara. Mbak Puan dilakukan screening kanker payudara. Apa yang Mbak Puan belum pernah, secara bertahap itu akan dipenuhi haknya untuk screening. Sehingga itu akan dilakukan. Jadi kalau dulu orang penyakit itu baru bisa ditemukan di stadium 4, stadium 3. Sekarang di era ILP penyakit itu belum jadi penyakit stadium 1 baru, tapi sudah di screening, sudah langsung bisa dicegah baik secara edukasi maupun secara pengobatan gitu Mbak Puan. Jadi ketika masyarakat nih berkunjung ke puskesmas untuk mungkin memeriksakan kesehatannya, apakah ada batuk, demam, tapi karena ada screening yang dilakukan berdasarkan klaster tadi, bisa terbuka lah penyakit apa saja kira-kira si pasien selain batuk dan demam gitu ya Mbak Puan. Oke, baik. Kemudian saya mau ke Pak Dr. Ali nih. Pak Dr. Ali, apa saja sih sebetulnya screening penyakit yang bisa dilakukan di puskesmas pada era ILP ini? Jadi begini, karena era ILP ini kan memang penguatan layanan primer ya, jadi fokusnya tetap pada upaya promotif preventif. Nah, jadi pada upaya preventif ini itu dilakukan screening awal ya, screening penyakit-penyakit tertentu yang berdasarkan siklus umur, tingkat kejadiannya itu tinggi misalnya gitu, seperti itu ya. Jadi kalau pada usia dewasa misalnya itu kita sudah ada menunya tuh, sudah ada menu screening apa yang akan dilakukan gitu. Ya secara umumnya nanti ada 14 jenis penyakit ya. Lebih dari itu pun juga nanti bisa banyak. Jadi yang memang yang masih di dalam pedoman itu ada 14 jenis penyakit ya, mulai dari hipertensi, diabetes, terus ada untuk deteksi kanker usus, kanker paru, kanker payudara, terus juga stroke, jantung, terus juga untuk apa lagi ya? Oh, TB barangkali ya? Ya, TB juga ya, dan sebagainya itu bisa dilakukan upaya-upaya deteksi secara dini. Baik, jadi bisa dikatakan
sebelum memang penyakit itu terkena pada pasien sudah di screening lebih dahulu ya, kalau misalnya memang ada cikal bakal atau bibit bisa segera langsung ditangani ya, begitu Dokter Ali ya. Oke, baik. Saya mau kembali ke Bu Popi. Bu Popi, sebelumnya layanan puskesmas ini seperti kita bahas tadi, datang kemudian yang ke anak ke poli anak, ke ibu hamil poli kemudian yang dewasa lansia ke poli umum. Nah, apa yang kira-kira menjadi rujukan dari Dinas Kesehatan akhirnya memutuskan untuk menghapuskan itu semua diganti dengan klaster-klaster? Iya. Jadi ini bukan program Dinas Kesehatan ya Pak Ali, ini program Kementerian Kesehatan ya, di mana memang seluruh puskesmas itu di ILP kan, integrasi layanan primer, berpijakannya pada itu tadi Mbak Puan. Sekarang ini kita lihat rumah sakit Awal Bros penuh, Eko Hospital penuh, rumah sakit Prima penuh, orang antri untuk dirawat inap. Artinya apa? Ketika orang itu dirawat inap, berarti penyakitnya sudah parah, Mbak. Sudah menengah ke atas. Berarti kan dia perlu rawat inap. Dengan adanya screening ini, Kementerian Kesehatan itu berharap belum jadi penyakit yang parah, dia sudah terobati, Mbak. Sehingga angka kesakitan, biaya kesakitan, biaya rumah sakit, biaya pengobatan juga akan otomatis turun gitu. Dengan di screening dari awal. Jadi Kementerian Kesehatan itu menerapkan pola ILP ini dengan harapan tidak ada lagi nanti banyak pasien-pasien di rumah sakit antri untuk dirawat. Karena apa tadi? Belum jadi contoh Mbak Puan. Kita kayak dengan gantung pola hidup ya. Kita periksa gula darah. Gula darah kita tinggi. Belum terlalu tinggi tapi udah 170. Kita tahu oh ini gula darah udah segini gitu kan. Nanti diedukasi di klaster 2 itu kalau kita ibu hamil. Kalau kita dewasa di klaster 3 diedukasi. Mbak ini harus dikurangi makan yang gula. Harus ini. Jadi kan belum jadi penyakit, ini kita sudah bisa mengatur pola hidup gitu. Karena sudah terscreening. Banyaknya kan orang sekarang sakit diabetes itu sudah tinggi gulanya baru tahu. Sudah rusak pankreasnya, sudah harus membutuhkan obat gula gitu. Nah, itulah ILP itu harapannya menguatkan promotif dan preventif, pencegahan. Baik. Saya mau kembali ke Pak Dokter Ali ini karena oleh Bu Popi tadi sebagai tindakan preventif supaya penyakit ini jangan sampai terjadi. Jadi untuk masyarakat nih Pak Dokter Ali, apakah memang masyarakat ini harus sakit dulu kemudian datang ke puskesmas baru bisa screening, atau mungkin masyarakat dalam kondisi sehat pun boleh datang ke puskesmas untuk screening saja? Boleh ya, jadi bahkan di puskesmas ini itu kita miliki data ya sasaran, karena puskesmas itu wilayah kerjanya itu berdasarkan wilayah kerja di kecamatan, sasarannya penduduk, jadi kriteria penduduk, data penduduk itu dengan klasternya juga sudah dimiliki oleh puskesmas. Berapa jumlah bayi, berapa ibu hamil gitu, berapa lansia sudah ada. Nah itu jadi target. Kalau contoh lansia belum kontak dengan petugas kesehatan, kalau yang kontak mungkin maksud Mbak Puan kan yang datang pergi berobat, biasanya kan gitu kan, ada keluhan. Oke, itu termasuk kontak gitu kan, dan kita akan periksa semua. Kita punya data, loh ini kok belum semua berkunjung, belum semua kontak dengan tenaga kesehatan. Itu kita yang akan turun. Iya betul. Nah, nanti itulah peran juga dari petugas kita di Pustu dan di Posyandu itu untuk mana yang missing, yang hilang, yang belum kontak itu akan dikunjungi. Ya lebih bersyukur lagi kalau masyarakat yang datang dalam kondisi sehat dia ingin konsultasi untuk melakukan screening. Nah, itu lebih bagus lagi. Kami berharap seperti itu, Mbak. Baik. Kemudian secara layanan nih Pak Dokter Ali, apakah Nakes ataupun SDM yang ada di puskesmas sendiri sudah siap untuk perubahan layanan dari poli-poli yang seperti biasa menjadi klaster sesuai dengan ILP ini? Ya sudah. Karena kita memang sudah memberikan orientasi ya kepada petugas di puskesmas ya, kepala puskesmasnya dan juga penanggung jawab seperti penanggung jawab klaster 1 itu ya KTU ya kita udah hadirkan tuh Mbak Puan, udah kita hadirkan dari puskesmas untuk diorientasikan ya. Kami orientasi petugas di puskesmas, bahkan juga sudah dilakukan orientasi untuk petugas di Pustu dan juga orientasi untuk tenaga kader ya Bu Popi ya. Itu juga dalam rangka
menyukseskan ILP ini sampai kepada bukan hanya puskesmas saja, di Pustu juga, dan bahkan Posyandu juga sudah menerapkan juga upaya-upaya promotif preventif yang terintegrasi dalam program ILP tersebut. Oke, wah luar biasa sekali ya. Kemudian Bu Popi, untuk melaksanakan kegiatan transformasi ke ILP ini, apakah Dinas Kesehatan ini bergerak sendiri atau ada bekerja sama dengan lini lainnya? Ya. Jadi secara ideal Mbak Puan, ILP itu baru diterapkan secara ideal berjalan di seluruh Indonesia itu di tahun 2027 ya. 27. Oke, Ya. 3 tahun mendatang. Iya, 3 tahun mendatang. Jadi Kementerian Kesehatan itu sekarang ini baru aja meluncing pedoman-pedoman berikutnya, ya kan? Kan banyak turunan-turunannya nanti nih Mbak Puan, ya kan? Itu baru kalau Juknis 2023 ya, kalau pedoman 2024. Jadi baru meluncing itu, dan itu memang kita bertransformasinya secara pelan-pelan. Kalau masalah dukungan tadi yang Mbak Puan sampaikan, ya kan? Dukungan kita hanya desa ya, pemerintah desa, karena di era ILP itu PWS menjadi salah satu faktor utama dari 3 faktor ya, PWS, pemantauan wilayah setempat, menjadi faktor utama, di mana PWS itu dilakukan di tingkat desa, sehingga perlulah dukungan di desa ya Pak, terkait bagaimana Pustu itu bisa kuat, Posyandu itu juga bisa kuat. Gitu. Oke. Jadi memang secara pematangan ILP ini akan dilaksanakan di 2027. Sekarang sudah mulai. Ya. Tapi ideal berjalannya itu Kementerian Kesehatan aja menargetkan baru 2027 ya Pak. Sementara di Kabupaten Kampar sendiri sudah mulai berjalan. Sudah mulai berjalan. Kemudian kalau menurut Bu Popi sendiri, penyambutan dari puskesmas masing-masing terhadap perubahan ini seperti apa? Iya, namanya berubah ya Mbak Puan. Nggak ada yang gampang berubah ini ya Pak Kabid. Karena harus dari awal lagi. Iya, karena kan orang sudah di zona nyaman. Betul. Iya kan, atas nama di zona nyaman, kalau orang tidak merasa nyaman seperti itu, agak ada keengganan untuk berubah, begitu kan. Nah, cuman saya dan Pak Ali ini termasuk fasilitator untuk ILP di Kabupaten Kampar ya Pak Kabid. Jadi kami itu menjelaskan dari awal itu bahwa ILP ini bermanfaat untuk kita, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita, karena ini kan terscreening gitu, keluarga kita, masyarakat kita yang terdekat gitu kan. Jadi kita sendiri akan merasakan manfaatnya ketika kita, ternyata kita menderita ini, kita menderita ini. Yang selama ini kalau kita mau tahu, bayar dulu general check up ke rumah sakit dengan harga yang luar biasa ya Pak Ali. Cek labornya lumayan harganya. Luar biasa gitu. Tapi kalau ini betul-betul sudah berjalan secara maksimal nanti di puskesmas, ini kan untuk kita juga gitu. Jadi otomatis mau tidak mau kita memang harus berubah, karena ini membawa kebaikan buat diri kita sendiri, bukan sebagai tugas dan tanggung jawab saja, tapi balik ke diri kita ya Pak Kabid. Gitu. Baik. Kemudian Bu Popi, apa saja sih yang menjadi fokus dari integrasi layanan primer di FKTP ini? Ya, itulah tadi yang disampaikan tadi. Yang pertama tadi itu puskesmas kemudian Pustu sebagai koordinator sebagai koordinator dari Posyandu terus PWS pemantauan wilayah setempat. Jadi nggak ada lagi nih, ada yang hamil di desa itu bidannya nggak tahu, nggak ada lagi. Ada yang hipertensi di desa itu bidannya nggak tahu, nggak ada lagi, karena semua sudah terpantau. Kita Dinas Kesehatan sedang menyiapkan aplikasinya ya Pak. Bagaimana aplikasi itu nanti memakai dashboard yang bisa langsung real time datanya. Jadi kalau mau tahu nih, desa Ridan atau desa Bangkinang Kota ini berapa orang nih yang menderita hipertensi misalnya, langsung keluar. Kapan kita butuh langsung keluar. Itu sebenarnya yang sudah diterapkan di beberapa pilot project ILP ya Pak Kabid. Cuman kalau untuk Kampar kita sedang menuju ke sana. Tapi kalau layanan kita sudah berubah ya Pak. Kalau layanan kita sudah berubah. 31 puskesmas yang kita miliki
sudah berbentuk layanan klaster. Oke, baik, Iya. baik. Saya mau kembali ke Dokter Ali. Dokter Ali, ketika screening dilakukan ya, misalnya si pasien ini datang dengan keluhan demam, kemudian dilakukan screening ternyata ditemukan penyakit lain. Pernah nggak ada terjadi cerita di puskesmas penolakan dari pasien ini bahwa oh saya nggak sakit itu karena saya selama ini nggak merasakan gejalanya? Gitu. Nah, iya, ya jadi ini juga menjadikan tantangan atau menjadikan apa namanya tuh hal yang baru bagi masyarakat. Ya itu sebagai contoh tadi misalnya pasien sakit gigi gitu ya, datang tentu dia harapannya tujuannya ke poligigi kan gitu. Nah ternyata di situ nanti dilakukan pemeriksaan gula darah. Dia datang dengan sakit gigi, pulang juga ditambah dengan diabetes gitu. Nah, tapi itu bukannya hal yang menakutkan atau dikhawatirkan masyarakat. Jadi temuan secara dini ini sebenarnya juga itu suatu apa namanya kebaikan juga untuk pasien karena diketahui secara awal dia belum punya gejala misalnya atau baru pre-diabetes. Kadang-kadang gulanya di atas 200 atau mendekati 200. Nah, di saat di situ itulah yang sangat penting untuk ditindaklanjuti ya, bagaimana kita mengedukasi ke pasien tersebut supaya gaya hidupnya dirubah, kebiasaannya berubah sehingga tidak menjadi diabetes yang betul-betul sudah tegak diabetesnya. Sama kayak hipertensi juga, karena ada prehipertensi, ada hipertensi ringan, berat, sedang. Nah di situ kalau diketahui dia datang dengan keluhan lain, tapi kita screening dan ditemukan, nah jadi informasi itu diberikan ke pasien sehingga pasien paham dokter bagaimana upaya pengobatannya dan edukasinya, jadi cepat Mbak Puan. Nah, jadi kami juga nanti mungkin juga mensosialisasikan di puskesmas pelayanan akan lebih lama daripada biasa karena ada screening yang akan dilalui oleh pasien. Itu juga bertahap, tidak semua 14 screening dilakukan hari itu enggak. Cuma kita mana yang penting duluan. Hari ini misalkan sekalian dia berobat, kita screening diabetes. Nanti kita bikin janji. Minggu besok nanti datang Pak ya untuk pemeriksaan screening lainnya. Seperti itu Mbak. Dan biasanya kalau sudah dilakukan seperti itu, memang si pasiennya akan kembali lagi? Ya. Itu pasien senang seperti itu, jadi merasa diperhatikan ya Pak. Iya, merasa diperhatikan dan ada empati dari petugas terhadap pasien, jadi kepedulian. Padahal situ sebenarnya juga hak pasien dan kewajiban kita, Mbak. Betul. Oke, jadi yang perlu dipahami oleh masyarakat ya ternyata screening kesehatan itu adalah suatu hak bagi masyarakat ya ternyata di zaman ILP ini di puskesmas memang karena ada namanya. Jadi hak. Justru menjadi hak masyarakat untuk mengetahui penyakit apakah dia di tubuhnya ada penyakit dan kalau memang ditemukan belum terlalu parah bisa segera disembuhkan gitu ya betul. Oke, baik. Bu Popi, selama ILP ini sudah mulai berjalan, apakah ada indikator untuk melakukan penilaian kesuksesan dari pelaksanaan ILP di beberapa masa ini? Ya. Jadi kami memang ada kegiatan pendampingan ya Pak Kabid ya. Setelah kami menjadikan teman-teman puskesmas fasilitator ya kan, sudah memberikan orientasi ya Pak Kabid. Jadi kami juga melakukan pendampingan. Nah, pendampingan itu dengan melihat secara langsung Mbak Puan. Oh ini udah berubah betul belum? Atau cuma laporan saja yang berubah kan begitu kan? Jadi kita melihat perubahan. Dan di era di hari HKN ini juga akan dinilai oleh Pak Kadis mana yang betul-betul ILP-nya sudah berjalan dengan lebih baik daripada yang lain. Kan pasti ada tingkatannya ya Mbak Puan. Ada yang mungkin hanya sekedar label ya Pak Kabid, ada yang sudah memang terpola berdasarkan siklus hidup gitu lah. Dan itu Pak Kadis sudah membicarakan akan memberikan apresiasi di Hari Kesehatan Nasional ya Pak Kabid ya. Iya. Oke, jadi mana puskesmas yang betul menjalankan ILP ini dengan sesuai peraturan Kemenkes itu akan ada apresiasi ya dari Kadis ya kepada kesehatan. Oke, baik. Dokter Ali dan juga Ibu Popi, kita break sejenak ya. Karena ada mulai sampai ini pemirsa tetap saksikan dialog khusus bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar.
ya perhatian. Yang hari ini sering didapat berbeda. Bapak-bapak tidak nyata karena ini bukan mimpi. Anda ingin mencari rumah, kendaraan, atau lain sebagainya? Kami hadir untuk Anda dalam program Bursa Niaga. Dengan penawaran menarik dan terupdate setiap harinya, Anda dapat bergabung bersama kami dengan line interaktif atau kunjungi laman media sosial kami. Kita dapat berjumpa kembali tentunya masih di program kesayangan kita yakni Bursa Niaga. Jual beli terupdate dan terpercaya. Saksikan Bursa Niaga setiap hari hanya di Riau TV. TV-nya orang Riau. Tawangan melintang cah ayu, aku ngenteni tekamu. Jangan lupa Bapak Ibu semuanya, saksikan Tembang Wengi Campur Sari hanya di Riau TV. Waatan mencari kayu, kayu dibuat tulisan kaligrafi. Saksikan selalu Senandung Melayu setiap Senin malam pukul 9 hanya di Riau TV. Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih menyaksikan dialog khusus bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dan masih bersama dengan Ibu Popi selaku Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kampar dan juga Dr. Alimora Kabid Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Kita masih membahas tema mengenai layanan kesehatan dengan ILP, integrasi layanan primer di FKTP Kabupaten Kampar nih. Oke, saya mau ke Ibu Popi nih, Bu Popi. Tadi kita sudah bahas mengenai pengertian dari ILP itu apa, penerapan yang dilakukan. Kemudian untuk SDM-nya sendiri, ketersediaan dan kesiapan dari SDM yang ada, apakah sudah betul-betul matang untuk melakukan ILP dengan tepat sasaran? Iya, Pak Kepala Dinas itu sudah sudah memetakan ketersediaan nakes kita ya Pak Ali di Puskesmas. Cuman dari Juknis itu memang disampaikan ketika misalnya yang punya kompetensi di klaster 1, di klaster 2-nya nggak ada, itu petugas di klaster 1 bisa merangkap tugas bisa merangkap tugas di klaster 2. Iya, itu untuk skala puskesmas. Tapi nggak usah khawatir Mbak Puan, kita sudah diminta data oleh pusat ya tentang ketersediaan basic sick terutama ya Pak Kabid, basic sick yang ada di puskesmas. Di mana ada kekurangan itu akan dipenuhi baik lewat jalur CPNS maupun jalur P3K. Contohnya untuk pustu sekarang ya Pak,
pustu kita itu kan banyak ya. Iya. Dan itu sudah tercakup di pembukaan P3K yang sekarang. Oke, untuk pustu ya? Iya, karena di pustu itu di era ILP ada 2 nakes, 1 perawat, 1 bidan, 2 kader. Oke. Ya, yang untuk nakesnya ini sudah terbuka formasinya di P3K. Jadi mana-mana yang kosong, yang betul-betul nggak ada perawat dan bidannya, ya itu akan dipenuhi lewat formasi P3K yang dibuka saat ini. Oke, jadi tidak hanya penerapan ILP dilaksanakan, tapi juga pemerintah mengupayakan supaya yang melaksanakannya ada ya, Bobi ya. Oke, baik. Kemudian saya mau ke Dokter Ali. Seperti apa sih sebetulnya kriteria penerapan ILP di puskesmas itu? Bisa diulang, Mbak? Kriteria penerapan ILP di puskesmas, puskesmas itu yang seperti apa yang tampak yang memang ternyata sudah melaksanakan penerapan ILP? Baik, jadi kita coba bandingkan dulu puskesmas sebelum dengan yang ILP. Kalau prinsip pelayanan kan sama ya, pelayanan secara komprehensif. Di situ ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Betul. Nah di era ILP sama seperti itu juga, cuma penguatannya pada promotif dan preventif. Nah tujuannya apa? Tentu supaya jangan beban besar kepada upaya kuratif. Upaya kuratif ini nanti bisa sampai rujukan kepada rumah sakit. Nah kan pembiayaannya besar, dan juga kalau sudah penderitanya ini menderita penyakit yang berat, tentu kualitas hidupnya, kemampuan hidupnya juga akan menurun. Nah jadi makanya adanya ILP ini diharapkan nanti kemampuan atau kualitas masyarakat walaupun berpenyakit misalnya dia akan tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa misalnya seperti itu. Nah jadi kita bisa lihat di mana puskesmas yang sudah menerapkan itu tentu dengan laporan-laporan yang diberikan sebelumnya. Mungkin kita sudah ada juga program PTM puskesmas sebelum ILP sudah ada juga. Nah sekarang untuk PTM-nya tuh lebih diperkuat karena siklus hidup. Dan semua sasaran harus sesuai siklus hidup itu harus ada kontak gitu kan. Nah jadi nanti ada perubahan dari semula misalnya screening hipertensi satu puskesmas, taruhlah puskesmas A baru mencapai 35%. Dengan adanya pola ILP ini, penguatan yang sampai ke pustu dan ke posyandu, tentu gambarannya cakupannya udah meningkat Mbak Puan. Nah jadi disitulah mana yang sudah mengimplementasikan ada kelihatan dampak terhadap capaian program. Seperti itu. Jadi selalu akan tampak langsung ya kalau memang sudah diterapkan ILP di puskesmas tersebut ya, Dr. Ali Maulaya. Kemudian untuk penguatan promotif dan preventif sendiri pada pelaksanaan ILP ini apa saja bentuk layanan kesehatan dilakukan? Nah gini, jadi kayak upaya promotif tentu bagaimana kita menyampaikan edukasi ke masyarakat dengan penguatan germas, terus pencegahan remaja perokok gitu ya, itu sudah dalam edukasi ya, jadi penerapan edukasi, terus juga untuk upaya preventifnya ya kita ada upaya preventif itu kan ada dua bagian tuh, primer dan sekunder. Kalau yang primer kan melalui vaksinasi ini, sebelumnya ada 11 ya kalau nggak salah Bu Popi ya, sekarang 14. Jadi ada penguatan kembali. Terus juga yang untuk preventif sekundernya ya dahulu hanya PTM itu sampai penyakit hipertensi, diabetes, terus jiwa gitu kan. Nah sekarang sudah mencakup kepada bagaimana jantung, bagaimana stroke, bagaimana ginjal gitu. Jadi sudah memang untuk preventif yang sekunder itu udah ada screening tambahan. Di situ penguatannya. Baik. Kemudian Bu Popi, apa sih sebetulnya tantangan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan untuk bisa bertransformasi menjadi puskesmas yang ILP ini? Ya, tantangan utama itu adalah memang pola kebiasaan kita ya. Ya, bukan saja pola kebiasaan masyarakat yang berobat, tapi kita sendiri sebagai pelaku. Pemberi kesehatan, pemberi pelayanan. Mungkin teman-teman kita di lapangan itu ada yang dia merasa tubuhnya, oh saya orang KIA, saya orang TB, saya orang DBD, saya orang ini kan ada ya. Karena kita bicaranya dulu tuh program. Ya, oh kita pikirkan, oh ini program ini maju.
program ibu maju, program gizi maju, semua terkotak-kotak. Sekarang ini kita nggak boleh gitu. Di era ILP semua terintegrasi. Bagaimana per siklus hidup itu dia terintegrasi semua. Kalau dia memang dia dapat semua layanan tadi. Jadi orang yang sudah merasa nyaman dengan programnya gitu, tiba-tiba disuruh dia harus berbaur dengan yang lain gitu kan, secara terintegrasi ya, jadi ada rasa-rasa egosentris mungkin ya Mbak Puan ya terkait itu. Contoh aja dulu Mbak Puan, kalau kita beri alat BMHP ke puskesmas, oh kalau ini BMHP programnya PTM gitu, ini walaupun orang rutin butuh atau KIA butuh, karena ini punya programnya PTM, orang tidak akan diberikan ke program yang rutin ataupun KIA. Nanti orang KIA butuh, ada lagi barang KIA. Terkotak-kotak. Di era ILP itu tidak dibenarkan. Karena tidak ada lagi egosentris program ini harus maju, program ini tertinggal, program ini nggak gitu. Karena layanannya itu per siklus hidup. Orang dilayani per siklus hidup, per umurnya, dan berbagai dengan layanan langsung komprehensif di situ. Menyeluruh gitu. Jadi tidak ada persaingan internal internal. Justru semuanya saling bersinergi bagaimana supaya puskesmas ini bisa melayani masyarakat dengan seharusnya ya Bu Popi ya. Contoh Mbak Puan, dulu kalau kita tidak terintegrasi, ada orang itu yang sakitnya mah ya Pak Kabit, mah terus. Kalau sudah terintegrasi orang sekali dengan mah, dia nanti dites, ada screening jiwanya juga ada ya Mbak. Pak Kabit, ada screening jiwa. Ternyata pikirannya yang membuat dia mah. Kalau ini tidak ter-screening, tidak di era ILP, mungkin udah kunjungan setahun baru dia akan ketahuan bahwa ada psikis untuk mahnya. Nah, di era ILP itu akan cepat terdeteksi Mbak Puan. Ya, jadi itu tadi memang luar biasa ya kalau untuk ILP kami sangat semangat untuk itu. Luar biasa sekali. Berarti dalam artian contoh seperti juga kalau misalnya orang yang datang dengan keadaan sakit batuk tidak dibiarkan sampai bulan-bulan hanya dikasih obat batuk tapi dilangsungkan ke screening. Ini batuknya karena apa seperti itu ya. Kadang kan orang sakit batuk nggak sembuh-sembuh, ternyata dia ada diabetes. Oh, ada kaitannya. Ada kaitannya kan, orang sakit ini berat badannya turun terus. Ternyata dia sakit TB. Dulu kan kita ada juga yang TB ini tanpa batuk ya Pak Kabit ya. Betul. Jadi dengan adanya screening ini semua bisa terdeteksi di awal gitu loh. Luar biasa sekali. Berarti ILP ini memang betul-betul bagus programnya ya. Dan pastinya SDM ataupun nakes harus siap. Harus siap dengan perubahan. Bagusnya ini. Oke, baik. Nah, kalau misalnya dari Pak Dr. Ali Mora sendiri menilai sebagai nakesnya itu tantangan yang dihadapi di lapangan. Kita kan tadi Pupi membahas secara teknis ya, secara pelaksanaan di lapangan tantangan yang dihadapi seperti apa? Ya, jadi untuk tenaga kesehatan ya tantangannya ya pertama mereka harus belajar mandiri juga nih. Ya bagaimana tentang sistem cara mendeteksi hipertensi misalnya kan, yang benar seperti apa. Ya, kami juga dari Dinas Kesehatan dan dari Kementerian juga nanti pasti akan ada nanti pelatihan-pelatihan. Nah, sekarang sudah sangat banyak pelatihan yang diikuti atau yang memang wajib diikuti yang tentang TB paru, bagaimana penanganan diabetes dengan komplikasi-komplikasinya. Jadi memang tantangannya ya tenaga harus memang diperkuat kompetensinya. Ya, jadi nanti dalam menegakkan diagnosa ya itu harus betul pas, dan juga tentu kompetensi setiap nakes ini juga bagaimana cara edukasinya juga ya, jadi edukasi terhadap penderita-penderita hipertensi, pencegahannya kayak mana, pola hidupnya harusnya seperti apa. Nah itu juga komunikasi ya, kabinetnya ada komunikasi yang harus disampaikan. Ya tantangannya itulah. Kompetensi tenaga itu harus memang diperkuat sesuai dengan jenis ketenagaannya gitu ya. Karena di puskesmas ada USG, ada EKG untuk mendukung screening gitu. Jadi memang kemampuan untuk
alat pembacaan itu tadi ya? EKG harus paham gitu kan. Ya, jadi seperti itu Mbak. Oke, kalau misalnya kita berbicara mengenai kompetensi dari nakes sendiri, ini kan kalau di satu puskesmas itu kan nakes itu bermacam-macam umur nih pada orang. Iya, betul. Ada kan mungkin tingkatan umur yang mungkin sudah mendekati angka pensiun. Apakah Angka pensiun. memang juga dipaksakan untuk memahami atau memang dikasih edukasi sepemahaman mereka mengenai ILP? Iya betul. Jadi di puskesmas kan banyak jenis ketenagaan yang secara standar harus ada 9 jenis ketenagaan. Kalau jumlahnya nanti sesuai dengan sasarannya gitu. Nah saat ini ya tentu seperti Mbak Puan bilang ada yang tenaga kesehatan yang masih fresh, masih muda, ada yang separuh baya, ada yang mau pensiun seperti saya ini kan gitu kan. Nah jadi itu semua tenaga yang ada di puskesmas itu wajib mengikuti aturan yang ada, pelayanan yang ada, jenis pelayanannya di mana gitu kan. Nah, jadi ada klaster 2, klaster 3 yang memberikan pelayanan. Tentu kalau dia bidan, walaupun udah senior, udah mau pensiun, dia harus memahami bagaimana pola pelayanannya, apa-apa yang mesti dia pahami, yang bisa dia lakukan gitu kan, asuhan kebidanan kayak apa, itu wajib. Ya kalau tidak ya tentu ya pensiun dini aja kali gitu kan, atau jangan di puskesmas gitu kan. Tapi kebanyakan rata-rata nakes ini karena setiap hari aktif jadi tetap energik walaupun sudah umur. Iya betul ya, karena tenaga kesehatan ini memang namanya walaupun lulusannya tahun 90, 2000, perkembangan ilmu kesehatannya kan berkelanjutan. Ya, makanya kami dari sistem untuk ada izin praktek ya. Semua tenaga kesehatan kan di puskesmas punya izin praktek. Itu juga harus ada kecukupan kompetensinya, SKP-nya. Itu dinilai dari ikuti pelatihan lagi nggak dia ada itu ada upgrade-nya gitu. Oke, baik. Kemudian Bu Popi, untuk kelengkapan sarana prasarana sendiri di masing-masing puskesmas, apakah di Kabupaten Kampar ini puskesmasnya sudah mencukupi alat-alatnya untuk melaksanakan ILP ini dengan seharusnya? Iya. Jadi Mbak Puan, namanya kita bertransformasi. Betul. Transformasi perubahan, nggak bisa langsung ujuk-ujuk kayak Bu tadi bilang, Ibu PJ bilang membolak-balikkan telapak tangan kan tidak mudah. Apalagi dengan upaya screening yang luar biasa banyaknya ya Pak Kabid. Jadi memang saya tuh ada dengar nih tambahan dari Pak Kabid tadi. Ada nakes yang bilang, Bu katanya, nanti ganti menteri, ganti lagi nih program, ya kan? Ganti presiden, ganti lagi katanya. Padahal tidak, Mbak Puan. Ini kami sudah dipastikan oleh pusat bahwa sudah tertulis di RPJMN. Jadi ini memang harus diterapkan. Jadi ada ketakutan dan kegambangan teman-teman nakes di lapangan terkait nanti berubah lagi. Kayak kurikulum anak sekolah lah mungkin kan. Pikirannya bakalan berubah lagi gitu kan. Nah, jadi itu yang ditakutkan. Tapi kami optimis karena seluruh kebutuhan yang untuk ILP ini diakomodir oleh pusat. Di data, diinventaris oleh pusat, dan kami mengajukan yang ke pusat. Pusat pun dalam pemenuhan bukan langsung memenuhi, tidak ya Pak Kabid. Mereka datang berkunjung ke sini, melihat langsung apakah memang butuh, apakah tidak. Jadi seperti itu loh Mbak Puan, kita memang sepertinya untuk alat-alat bukan pengadaan kita ya Pak Ali, pengadaannya dari pusat dan distribusi dari pusat. Ya tidak mengapa, yang jelas dilengkapi ya Pak Kabid ya, dilengkapi. Mungkin memang secara bertahap ya, karena saya berkoordinasi dengan Kabid Sumber Daya Kesehatan, ada pengajuan usulan kebutuhan ILP bed 1, bed 2, ya bed 3. Nah, di mana tahun ini baru bed 1. Nanti besok bed 2. Jadi memang tadi seperti yang saya sampaikan di 2027 lah. Barulah itu betul-betul ideal. Iya. Baik, dan menjalankan itu sebenarnya waktu yang cukup singkat ya. Karena harus merubah pola penerapan yang sudah mungkin menahun dilaksanakan oleh para nakes di puskesmas ya. Oke, Dokter Ali, apakah penilaian di ILP sendiri, evaluasi layanan kesehatan ini bisa melibatkan masyarakat untuk memberikan penilaian, ILP-nya sudah berjalan? Kalau untuk masyarakat sih sebenarnya kita butuh peran aktif mereka ya. Ya mulai
ya terutama juga lintas sektornya gitu ya, kecamatan, desa, ya di pemerintah tingkat kabupaten tentu juga kan. Kalau untuk penilaian oleh masyarakat, ya mungkin masyarakat nanti akan menilai tingkat kepuasan gitu nanti. Masyarakat nanti yang akan menilai apakah mereka puas dengan pelayanan atau tidak, dan puskesmas juga akan melakukan survei kepuasan gitu. Nah di situ nanti ininya penilaian ya. Mutu tuh ya, mutu Pak. ya di situ ininya. Oke, jadi diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan kritik dan saran barangkali betul, ya. betul, Di situ juga siap. bisa menilai Betul. apakah ILP-nya berjalan dengan sesuai ya, Iya, Pak Dr. Adi Mora betul, ya. betul. Oke, baik. Kemudian Bu Popi, disampaikan bahwasanya tadi diberikan sosialisasi kepada para nakes kan, dari Dinas Kesehatan orientasi. menginformasikan ya orientasi. Apakah kepada masyarakat juga disosialisasikan bahwa puskesmas ini loh sudah berubah bertransformasi menjadi ILP? Iya. Namanya ada, kita namanya kalau di puskesmas penguatan ILP. Penguatan ILP. Iya. Di seluruh puskesmas itu ada BOK-nya ya, Pak Kabid, di mana setiap puskesmas itu harus melakukan penguatan ILP. Penguatan ILP itu apa isinya? Yang isinya adalah lintas sektor di tingkat kecamatan sampai desa, tokoh masyarakat itu diundang untuk penguatan integrasi dan primer di tingkat puskesmas. Nantinya puskesmas akan mengundang dinas kesehatan. Kalau mungkin merasa agak gampang mungkin menyampaikan tentang perubahan ini gitu kan. Tapi ada juga puskesmas yang sudah pede jadi fasilitator ya kan. Kalau gampang, kemarin kami yang udah beberapa kecamatan itu termasuk Air Tiris, Bangkinang Kota ya, itu mengundang kami, mengundang Pak Kabid ya. Seluruh camatnya hadir, kepala desa hadir, tokoh masyarakat hadir. Kita sampaikan apa itu ILP, manfaatnya bagaimana, cara kerjanya bagaimana, keuntungannya bagaimana, kita sampaikan. Dan alhamdulillah dari yang sudah ada responnya sangat baik ya Pak Kabid. Malah mereka bilang itu kalau kayak gitu tuh bagus banget puskesmas nanti Bu, katanya kan. Iya bagus banget, tapi jangan Bapak bilang hari ini saya ngomong ILP, besok Bapak minta screening jantung ke puskesmas, saya bilang. Karena itu memang secara bertahap dilakukan. Sama lah kayak imunisasi dasar itu ya Pak ya, dari 11 ke 14 itu kan juga bertahap. Nah, sekarang ada imunisasi untuk kanker serviks, ya tadi untuk itu dari era ILP juga itu Mbak. Ada imunisasi untuk pneumonia, ya, PCP ya Pak namanya Pak. Ada imunisasi untuk diare, rotavirus namanya, Nah, itu adalah bagian dari ILP, bagian dari penguatan ILP. Oke, jadi memang sudah dipersiapkan dengan matang apa yang dibutuhkan dan apa yang harus diperbaharui ya, Ibu Popi ya. Oke, kembali ke Dokter Mora. Dokter Mora tadi dikatakan ketika ILP sudah diterapkan, si pasien akan terlebih dahulu menjalani screening dalam artian untuk pemeriksaan membutuhkan waktu sedikit lebih lama daripada program sebelumnya ya. Nah, untuk kondisi seperti ini yang kita lihat ke lapangannya Dokter Mora sebelum penerapan ILP itu masyarakat aja sudah numpuk di puskesmas dan antrian itu bisa sampai siang. Kira-kira untuk penanggulangan dengan waktu yang dibutuhkan pemeriksaan satu orang itu sedikit lebih lama, itu bagaimana? Apakah setiap puskesmas akan membatasi kunjungan setiap harinya atau bagaimana? Tidak, kita tidak membatasi kunjungan. Ya kalau memang kita menyelesaikan semua kunjungan dalam hari itu gitu. Ya bisa saja waktu pelayanan nanti akan bertambah. Ya semula mungkin di jam pelayanan puskesmas dimulai dari jam 7.30 misalnya sampai jam 12 untuk pendaftaran misalnya, ya bisa aja ditambah lagi gitu kan untuk jam pelayanannya. Yang pasti untuk program ILP ini supaya terlaksana dengan baik dan siklus screening berjalan, tentu waktu juga akan menambah. Dan tentu juga secara mensiasatinya ya puskesmas juga ya seperti klaster 2 misalnya. Di situ kan ada untuk mulai klaster ibu hamil sampai usia remaja. Ya, puskesmas bisa membagi dua klaster itu ya, Bu Kabidnya di klaster ya. Di ruangan ini klaster 2 ini misalnya untuk ibu hamil saja. Nanti klaster 2 di sebelahnya yang berdekatan khusus untuk nanti usia remaja misalnya. Jadi itu juga untuk kalau di satu tempat aja mungkin akan penumpukan. Jadi itu
SOP di puskesmas nanti akan dibentuk teknisnya. perubahan Oke, ini teknisnya. jawaban juga untuk masyarakat ya. Jadi Ya. tidak akan ditumpuk dalam satu ruangan ya Pak ya, tapi Ya, betul. tetap dia mungkin di ruangan masing-masing yang anak-anak, yang ibu hamil dengan yang remaja, tapi namanya klasternya adalah klaster 2 seperti Iya, itu ya. seperti itu Oke, bisa. Baik, kita jeda sekali lagi di Bu Popi dan juga Dr. Ali Mora. Pemirsa tetap saksikan dialog khusus bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Anda ingin mencari rumah, kendaraan, atau lain sebagainya? Kami hadir untuk Anda dalam program Bursa Niaga. Dengan penawaran menarik dan terupdate setiap harinya, Anda dapat bergabung bersama kami dengan line interaktif atau kunjungi laman media sosial kami. Kita dapat berjumpa kembali tentunya masih di program kesayangan kita yakni Bursa Niaga. Jual beli terupdate dan terpercaya. Saksikan Bursa Niaga setiap hari hanya di Riau TV. TV-nya orang Riau. Enak kan? Terus juga ada manis-manisnya. Si wafelnya ini masih anget. Terus ditambah sama es krimnya yang Waatan mencari kayu, kayu dibuat tulisan kaligrafi. Saksikan selalu Senandung Melayu setiap Senin malam pukul 9 hanya di Riau TV. Waatan mencari kayu, kayu dibuat tulisan kaligrafi. Saksikan selalu Senandung Melayu setiap Senin malam pukul 9 hanya di Riau TV. Yang air ini sering tidak terpenuhi. Lama-lama tidak nyata karena ini bukan mimpi. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Kita masuk segmen terakhir yaitu mengenai closing statement dan harapan himbauan dari dua orang narasumber kita mengenai penerapan dari ILP di masing-masing FKTP yang ada di Kabupaten Kampar. Saya mau ke Dr. Ali dulu. Ya. Dr. Ali mungkin boleh disampaikan himbauannya kepada para tenaga kesehatan nih supaya menjelang 2027 lebih mematangkan lagi kesiapan dan kemampuannya supaya ILP ini betul-betul berjalan dengan baik. Nah, baik. Jadi dengan program pemerintah penguatan layanan primer yang memang implementasinya di ILP, ini saya berharap seluruh tenaga kesehatan
mulai dari tenaga medis ya, dokter gigi, perawat bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Ini betul-betul memang harus memahami tugas dan fungsinya sebagai tenaga kesehatan dengan baik. Jadi bagaimana nanti penerapan untuk upaya menegakkan diagnosa ya, terus bagaimana upaya pengobatannya, bagaimana upaya asuhan keperawatan, asuhan kebidanan, ini harus betul-betul memang memiliki kompetensi yang sesuai. Dan diharap juga tentu ikuti peluang-peluang pendidikan pelatihan yang diklat untuk penguatan layanan primer ya, dan juga tentu upaya untuk peningkatan mutu ya, mutu pelayanan. Dan tentu juga bagaimana upaya keselamatan pasien dan petugas ini juga menjadi patokan awal atau pertama untuk memberikan pelayanan di fasilitas kesehatan, dalam hal ini ya di puskesmas, dan juga tentu sebagaimana ILP juga ini terintegrasi dari puskesmas dan pasienkes lainnya, tentu juga bagi tenaga kesehatan yang ada pada pasienkes swasta tentu juga harus berperan aktif dalam upaya-upaya bersama dengan puskesmas, berkolaborasi dengan baik sehingga cakupan pelayanan di puskesmas bisa mencapai target, dan permasalahan yang dihadapi di permasalahan kesehatan dihadapi di kecamatan, di desa itu dapat ditanggulangi juga secara bersama. Ya mungkin itu harapannya. Jadi ya seluruh petugas kesehatan di puskesmas harus melaksanakan ILP ini dengan baik. Itu terima kasih. Oke, baik, terima kasih Dokter Ali. Kemudian Bu Popi, mungkin harapan dari Dinas Kesehatan yang terhadap pemerintah Kabupaten Kampar supaya penerapan ILP ini juga didukung sebagaimana seharusnya. Ya, terima kasih Mbak Puan. Jadi memang ini ada titipan dari Pak Kadis nih, ya, disampaikan bahwa memang ILP ini manfaatnya kan luar biasa, betul. Ya kan, manfaatnya luar biasa, dan ini tidak akan bisa terwujud kalau tidak ada peran serta dari pemerintah daerah, ya kan. Tentu kami Dinas Kesehatan tentu sangat berharap ya Pak Kabid, bagaimana pemerintah daerah itu khususnya mungkin Pak Bupati ya, kepala desa ya, itu bisa mendukung kegiatan integrasi layanan primer ini. Bagaimana bisa berjalan lebih cepat? Mungkin saja kan dari segi obat-obatannya, atau dari segi BMHP-nya ya Pak, atau segi mungkin dari tunjangan-tunjangan yang diterima nakes kita ya kan Pak Kabid, bisa saja kan. Jadi pasti tidak akan semuanya diakomodir oleh pusat. Itu saya pastikan itu tidak. Pasti yang diakomodir oleh pusat itu adalah alat-alat alkes ya paling, atau bentuk puskesmas gitu kan ada juga pembangunan puskesmas untuk ILP, pustu ILP. Dan kita saking banyaknya desa kita 242 desa kita ya, 8 kelurahan. Nah, itu belum semua ada pustu. Ya kan? Bagaimana desa atau pemerintah daerah bisa juga mensuplai bagaimana pustu yang ILP itu bisa ada di wilayah kita, di desa kita ya. Karena keadaan saat ini pustu banyak yang belum memadai ya Pak Kabid ya. Jadi dengan adanya ini Pak Kadis sangat berharap dukungan penuh lah ya, bukan saja pemerintah pusat juga pemerintah daerah. Bagaimana itu bisa lebih cepat. Kalau bilang 2027, mana tahu di Kabupaten Kampar 2026 sudah berjalan dengan baik, ya kan? Iya, itu saja harapannya Mbak. Baik, terima kasih Bu Popi, dan juga pemirsa yang ada di rumah, khususnya di wilayah Kabupaten Kampar, penerapan ILP yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan juga mendapatkan dukungan dari masyarakat, dan kita doakan bersama mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari dua narasumber kita terhadap tenaga kesehatan dan juga pemerintah Kabupaten Kampar bisa terwujud sehingga Kabupaten Kampar
100% ILP 2027 ya. Terima Oke. kasih atas waktunya Ibu Popi, terima Iya, kasih Mbak waktunya Puan, sudah berhadir. sama-sama. Dan juga Ya. terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Dialog Kesehatan pada malam hari ini bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. Akhirnya saya Puan Asma beserta seluruh kerabat kerja petugas mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Kalau lu ada oke, lu turun tangan pilih.